Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kita sekarang berada di materi ke-30, yaitu hal-hal yang makruh dalam sholat bagian 1. Setelah mengetahui hal-hal yang disunahkan dalam sholat, berikutnya marilah kita bahas secara ringkas tentang hal-hal yang makruh di dalamnya sebagai berikut. Pertama, meninggalkan salah satu sunnah-sunnah di dalam sholat. Yang kedua, melipat baju atau rambut tanpa ada uzur. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati aqdumin wala akufa sauban wala sa'ra." Artinya, aku disuruh bersujud atas 7 tulang dan agar tidak melipat baju maupun rambut selagi sholat. Hadis ini menurut lafaz dari riwayat Muslim. Ketiga, melihat ke atas seperti yang diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Layang tahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum illa sama'i fi sholati aula tarji'u ilaihim." Artinya, hendaklah kaum-kaum yang mengarahkan pandangan mereka ke langit dalam sholat itu bertobat atau berpandangan mereka tersebut tidak akan kembali kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tambahan dari riwayat Al-Bukhari, la yang tahunna an dzalika au la tukhtafanna absaruhum. Artinya, hendaknya mereka berhenti dari hal itu atau akan disambar pandangan mereka. Yang keempat, memakai sesuatu atau menghadap sesuatu yang mengganggu konsentrasi sholat. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu khomisatul laha alamun fakana yatasa gholu biha fi sholati fa'adaha aba jahmin wa akhoda kisa allahu an bijaniya. Artinya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu memiliki baju bergaris-garis yang memiliki gambar tanda, sehingga beliau tersibukkan dengannya dalam sholat, tidak bisa khusyuk. Lalu beliau memberikannya kepada Abu Jahm. Lalu beliau mengambil mantel polos. Sahih Muslim. Al-Bukhari 642 dan Muslim 559 telah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza wudi'a asa'u ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil asai wala yaj'al hatta yafrugha minhu." Artinya, apabila makan malam seorang dari kamu sekalian telah dihidangkan, sedang sholat telah ditegakkan, maka mulailah dengan makan malam. Jangan tergesa-gesa hingga selesai makan. La sholata bi hadrati ta'ami wala huwa yudafi'uhul akhbasan. Artinya, tidaklah sempurna sholat seorang di hadapan makanan, juga tidak sempurna sholat orang yang terganggu oleh dua kotoran, buang air besar dan air kecil. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, sholat di tempat sampah, tempat pemotongan hewan, kuburan, jalanan, kamar mandi, peristirahatan onta, di atas Ka'bah. Mengenai hal ini, dalam At-Tirmidzi 346 telah meriwayatkan, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ani sholati fil masbalati wal majzarati wal maqbarat wa qari'atit tariq wa fil hammam wa fi ma'atinil ibil wa fawqa dhahril bait.
Artinya, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang sholat di tempat sampah, tempat penjagalan, kuburan, tengah jalan, di jamban, di tempat-tempat menderunya onta, dan di atas Ka'bah. Namun menurut Tirmidzi, isnad hadis ini tidak begitu kuat. Pengertian qari'atu at-thoriq, tengah jalan, yaitu jalur yang dilewati orang. Sementara itu, Ibnu Hibban telah mengesahkan pula sebuah hadis, ar-rodu masjidun illal makbarati wal hammam. Artinya, seluruh bumi adalah tempat sujud selain kuburan dan jamban. Dan pernah pula ia mengesahkan sebuah hadis lain, atu solu fi aqtonil ibil. Artinya, janganlah kamu sholat di tempat-tempat menderunya onta, yakni tempat-tempat menderumnya yang ada di sekitar sumber air. Demikian diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 348 dan lainnya. Yang keenam, memakai baju yang terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yusolli ahadukum fisaubil wahidi laisa ala atiqaihi minhu sayun. Janganlah seorang di antara kalian sholat dengan satu pakaian, sehingga tidak ada sedikitpun pakaian yang menutupi kedua bahunya. Hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya dan Muslim dalam sahihnya. Ketujuh, takhasur, meletakkan tangan di pinggang. Para ulama memakruhkannya kecuali Imam Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, an Abi Hurairata anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu naha ayyusallir rajulu mukhtasira. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang sholat muktasiron atau tangan diletakkan di pinggang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah tadi teman-teman materi ke-30, yaitu hal-hal yang makruh dalam sholat bagian 1. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.